Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Green Trade Studio dari Business Plan Amita 2025. Green Trade Studio merupakan studio foto yang memberikan pionir eco-fashion photography experience di Indonesia untuk menghadirkan revolusi dalam industri kreatif berkelanjutan. Kami mengubah baju bekas premium menjadi karya seni fotografi eksklusif melalui kostumisasi oleh desainer lokal, menciptakan pasar baru di persimpangan antara gaya hidup modern. Berdasarkan data dari kompas.com, Indonesia menghasilkan 92 ton sampah tekstil yang tidak dikelola dengan baik setiap tahunnya. Sementara itu, pasar thrift konvensional seringkali dipandang sebagai bisnis yang kumuh dan tidak bernilai. Padahal, bisnis bekas memiliki potensi besar untuk diubah menjadi karya yang bernilai tinggi dan sekaligus mendorong keberlanjutan lingkungan. Melihat peluang ini, Green Trade Studio hadir sebagai studio foto inovatif mengusung tema Eco Fashion Photography, di mana setiap sesi pemotretan menggunakan kostum hasil modifikasi kreatif dari pakaian thrift yang dibuat oleh penjahit lokal. Dengan demikian, kami yakin dan kami siap berkontribusi untuk tujuan berkelanjutan atau Sustainable Development nomor 13, yaitu aksi iklim atau Climate Action. Nah, di sini kami memiliki target pasar, yaitu ada target pasar kami yang utama untuk demografi adalah generasi Z atau generasi yang rentan usianya 18-25 tahun. Ini bisa mahasiswa, mahasiswa seni, ataupun mahasiswa desain, juga content creator. Dan kami juga menargetkan komunitas eco-conscious di perkantoran serta psikografik yang tertarik untuk bereksperimen fashion, untuk peduli lingkungan, dan juga tetap style di sosial media. Untuk kebutuhan pasar sendiri, memiliki solusi foto estetik dengan harga terjangkau, wadah ekspresi diri yang ramah lingkungan, dan juga akses fashion lokal berkualitas tanpa limbah. Untuk tren industri sendiri, dilansir dari kompas.com bahwa 70% Gen Z mau membayar lebih untuk produk berkelanjutan, serta perubahan pasar thrift fashion Indonesia tahun 25% per tahun. Nah, data ini kami dapatkan dari data Jababeka tahun 2024. Dengan demikian, Green Trade Studio dapat masuk sebagai salah satu tren industri yang memiliki inovasi baru, yaitu konsep Eco Fashion Photography. Untuk deskripsi produk sendiri, di sini kami memiliki 3 produk utama, yaitu yang pertama ada produk paket atau produk inti. Yang pertama ada paket basic. Nah, di sini paket basic seharga 65.000 untuk satu orang dengan fasilitas satu custom dan juga durasi waktu 20 menit dan benefit yang didapatkan oleh customer yaitu 5% untuk pembelian kostum. Selanjutnya ada paket premium. Nah, paket premium ini berada di range harga 105.000 untuk 2 orang dengan fasilitas maksimal pemakaian 3 kostum yang telah dikostumisasi oleh penjahit lokal yaitu berbasis eco fashion dan durasi sesi foto yaitu 20 menit dengan benefit dari paket ini adalah akses gratis ke galeri fashion kami. Oke, selanjutnya ada paket VIP. Paket VIP ini seharga 145.000 dan dapat digunakan untuk 4-5 orang untuk berfoto di ruangan studio kami dengan fasilitas maksimal pemakaian 5 kostum yang telah didaur ulang dan juga dengan waktu 20 menit dengan keuntungan paket ini adalah mendapatkan 15% untuk pembelian kostum serta trackability system. Nah, di sini kami memiliki trackability system yang dimana setiap kostum yang dipakai oleh customer kami itu memiliki QR code yang berfungsi untuk mengetahui jenis pakaian yang digunakan oleh customer tersebut. Misalnya mulai dari bahan yang digunakan seperti apa, lalu bagaimana cara untuk mendaur ulang dari thrift tersebut. Dan di sini kami memiliki produk pendukung, yaitu terdiri atas 2 produk pendukung. Yang pertama ada koleksi limited edition. Nah, jadi kami menyediakan koleksi yang hanya limited edition untuk customer dan dijual dengan range harga 150 sampai dengan 180.000 rupiah. Dan ini adalah desain yang terbatas. Maka dari itu penggunaan dari bahan daur ulang dan juga penjahit yang profesional tentu akan meningkatkan daya beli dari customer. Dan juga kami menyediakan eco aksesoris yang dimana seluruh aksesoris yang ada di studio kami itu menggunakan hasil daur ulang yang telah didesain semenarik mungkin. Dan ini tentu menjadi kontribusi besar bagi Sustainable Development Goals. Oke, baik, di sini ada bisnis model kanvas, yaitu yang pertama ada key partnership. Ini kita ada 3 garis besar. Yang pertama yaitu ada micro influencer yang dimana kita akan bekerja sama dengan beberapa influencer yang tertarik dengan isu lingkungan seperti contoh tripstyle.id, dan di sini kita menggunakan bentuk barter free sesi untuk foto konten di studio kami dan juga kami menyediakan kostum yang dapat dipakai oleh tripstyle itu sendiri. Dan di sini manfaatnya itu adalah bentuk exposure ke 100.000 lebih followers dari tripstyle yang dimana itu akan menjadi partner kami untuk meningkatkan daya tarik pembeli. Nah, di sini kami juga bekerja sama dengan kampus dan contoh kerjasama kami yaitu seperti BEM Fakultas Seni, dan kami memiliki bentuk kegiatan sebagai sponsorship pada event kampus tersebut dengan memanfaatkan 500 lebih mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oke, selanjutnya ada aplikasi booking. Nah, di sini kami juga bekerja sama dengan aplikasi booking, contohnya ada GoBook. Nah, untuk bentuk kerjasamanya yaitu listing layanan dengan komisi 10% dengan memanfaatkan penjualan otomatis dan juga terintegrasi dengan pembayaran. Oke, nah selanjutnya di sini untuk kayak aktivitiesnya, kita menggunakan operational photography. Nah, operational photography ini kita memiliki sesi foto bertema dengan tema kita itu adalah minimalist white. Nah, di sini juga kita memiliki sistem booking online, jadi para customer dapat melakukan booking online melalui sosial media yang telah kami
tautkan. Dan di sini pengalaman dari pelanggan tuh, pelanggan bisa melakukan efisiensi waktu dan juga bisa melakukan custom dari pakaian daur ulang itu sendiri bersama dengan penjahit lokal kita. Dan selanjutnya kita juga produksi konten yang dimana hasil foto yang dilakukan oleh customer itu dapat diseleksi terlebih dahulu dan dapat dipilih 10-15 foto dan akan dilakukan basic editing mulai dari color grading dan juga crop, dan pengiriman foto itu berupa link Google Drive dan dapat diakses selama 24 jam. Oke, selanjutnya untuk key resource. Nah, key resource di sini kita terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk fisik, di mana kita membutuhkan studio dan juga perlengkapannya dan juga peralatannya, mulai dari kamera, lighting, dan juga tempat yang mendukung studio kami. Dan di sini kami juga membutuhkan intelektual, yang dimana teknik modifikasi trip eksklusif itu tidak hanya sekedar modifikasi, tetapi kami juga membutuhkan penjahit yang handal di bidangnya. Dan kami juga membutuhkan database bahan baku juga. Dan di sini kami membutuhkan key resource, yaitu sumber daya manusia dengan 1 orang penjahit dan juga 1 orang fotografer. Baik, selanjutnya untuk value proposition. Di sini value proposition yaitu untuk product, service, atau name. Di sini kita ada 3 jenis juga. Yang pertama ada ekspresi tanpa limbah. Nah, jadi paket foto custom daur ulang ini dapat mengurangi limbah, yaitu dengan cara customer yang hadir itu akan menghargai dari hasil usaha para desainer lokal untuk memberikan karya terbaiknya melalui trip yang telah didaur ulang. Nah, untuk keterjangkauannya, harga dari foto studio di Green Thread Studio itu lebih murah dibandingkan dengan photoshoot lainnya, dan kami memiliki program loyalty yang dimana 1 kali sesi foto itu mendapatkan 10 poin, dan jika dikumpulkan menjadi 50 poin itu 1 customer akan mendapatkan 1 kali sesi foto gratis. Dan untuk dampak sosialnya dengan melakukan foto di Green Thread Studio dan menggunakan custom berbasis eco fashion yang dibuat oleh penjahit lokal, hal ini akan ikut serta mengurangi limbah tekstil karena kostum yang dibuat adalah hasil thrift yang telah dimodifikasi. Oke, selanjutnya untuk masalah yang dihadapi atau problem atau upscale, yaitu yang pertama keterbatasan pilihan kostum daur ulang premium yang menarik bagi pelanggan, persaingan dengan studio foto konvensional yang sudah memiliki basis pelanggan loyal, kurangnya edukasi dan kesadaran pelanggan terhadap manfaat penggunaan kostum daur ulang dan juga eco fashion, dan kekhawatiran pelanggan soal kualitas dan juga keberhasilan serta kebersihan kostum dari hasil daur ulang. Maka dari itu kami memiliki solusi. Di sini kami memiliki beberapa solusi, yaitu yang pertama, tingkatkan promosi edukatif tentang sustainability dan juga eco fashion dan dampaknya bagi lingkungan. Selanjutnya, membangun kolaborasi dengan lebih banyak penjahit lokal untuk memperkaya desain dan juga pilihan kostum. Selanjutnya, menyediakan paket premium dengan opsi custom styling agar pelanggan merasa eksklusif, dan juga meningkatkan program loyalitas dan juga referral dengan tambahan intensif seperti bonus poin dan juga diskon khusus. Dan kami juga menjamin kualitas kebersihan kostum dan proses perawatan profesional sebelum digunakan, dan mengintegrasikan storytelling dengan sesi foto sehingga pelanggan merasa menjadi bagian dari gerakan peduli lingkungan. Baik, selanjutnya untuk customer relationship. Nah, di sini kita memiliki loyalty program yang disebut dengan Green Point. Seperti yang telah disampaikan, 1 transaksi sama dengan 10 poin untuk leaderboard bulanan, dan juga edukasi QR code trackability, yang dimana customer dapat men-scan kostum yang dipakai untuk mengetahui bahan apa yang digunakan dan bagaimana cara memodifikasinya. Selanjutnya untuk channel distribusi, yaitu kita memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu online channel. Nah, di sini kita menggunakan platform sosial media yaitu TikTok dan juga Instagram serta email. Nah, di sini kita menggunakan TikTok sebagai bentuk kampanye dengan challenge OOTD Zero Waste, yang dimana kita mengajak seluruh customer untuk membuat kampanye OOTD Zero Waste dengan tujuan kita dapat meningkatkan tujuan keberlanjutan atau Sustainable Development Goals. Dan selanjutnya untuk di Instagram kita membuat konten before after modifikasi kostum, dan juga nama dari sosial media kami adalah greenthread.studio. Untuk offline channel, di sini kita bekerja sama dengan kampus dan juga coworking space, yang dimana kita juga mengadakan workshop kolaborasi bersama dengan komunitas dan juga booth festival kreatif. Untuk partnership-nya, kami berkolaborasi atau berbarter dengan brand eco-friendly dan juga affiliate program untuk fotografer. Ini seperti contoh partner kami adalah zerowaste.it. Dan di sini kita juga ada community engagement, dan community engagement ini merupakan bentuk peduli kami terhadap lingkungan karena kami mengadakan event komunitas dengan tema sustainability dan juga fashion restyling, dan kolaborasi dengan komunitas lingkungan dan juga mahasiswa kreatif. Oke, selanjutnya ada customer segment. Nah, customer segment, siapa sih yang membeli produk kami gitu? Nah, jadi yang pembeli produk kami adalah Gen Z, mahasiswa, creator pemula, komunitas eco-conscious, pencinta sustainability, lifestyle, UMKM lokal, dan juga koperasi CSR perusahaan event berkelanjutan. Nah, jadi kami mendukung penuh untuk para perusahaan, CSR perusahaan yang akan mengadakan agenda-agenda kegiatan untuk berkolaborasi dengan kami sangat terbuka untuk itu. Oke, selanjutnya untuk revenue stream. Nah, di sini pendapatan kami itu untuk pendapatan terbesar kami itu
berkontribusi dari paket foto yang dimana sebesar 80% pendapatan kami itu melalui paket foto yang kami berikan. Yang pertama itu ada paket basic di harga 65.000, paket premium di harga 105.000, paket VIP di harga 145.000. Dan di sini kami juga menjual produk kostum yang telah dibuat oleh penjahit lokal dengan kontribusinya senilai 10%. Dan di sini kami memberikan nama koleksi limited edition dengan harga 150.000 sampai dengan 180.000 sesuai dengan tingkat kesulitan yang dibuat. Oke, selanjutnya ada sponsorship. Nah, sponsorship ini kontribusinya juga sama dengan penjualan kostum, yaitu sebesar 10%. Mengambil contoh berkolaborasi dengan zeroweights.id, yaitu untuk packaging dan juga hasil foto penjualan kostum. Jadi kita bisa memberikan hasil penjualan kostum. Oke, di sini ada cost structure. Nah, di sini cost structure kita yaitu ada yang pertama ada jenis paket dan juga benefit. Nah, jenis paket dan benefit yang kita tawarkan yaitu yang pertama ada paket basic ya, seperti yang sudah disampaikan, harganya 65.000 dengan waktu 20 menit maksimal 1 orang, 1 kostum thrift dan diskon 5% untuk kostum. Ada paket premium 105.000 dan ada paket VIP 145.000. Nah, untuk pendapatannya di sini kami telah mentotal ya, dalam 1 bulan itu ada 40 kali dan dikalikan dengan pendapatan yang ada maka memperoleh nilai Rp14.560.000 dalam 1 bulan. Nah, Rp14.560.000 ini juga akan kita kurangkan dengan pengeluaran bulanan yang telah kita analisis, yaitu seperti sewa tempat 2.500.000, gaji penjahit 2 juta, bahan baku 2 juta, marketing 1.500.000, listrik dan internet Rp400.000. Oke, itu dia untuk BMC kita. Nah, di sini kita juga melakukan SWOT analysis yang dimana kita menganalisis strength, kekuatan apa sih yang kita miliki dari Green Trade Studio ini. Nah, jadi Green Trade Studio ini memiliki konsep yang unik untuk eco fashion fotografi, yang dimana Green Trade Studio ini juga termasuk ke dalam Blue Ocean atau ide bisnis baru yang dijalankan, yang belum pernah ada sebelumnya. Dan di sini kita menggunakan teknologi AR dan AI yang belum ada di kompetitor lain, dan juga harga yang diberikan adalah harga yang kompetitif untuk mahasiswa serta memiliki dampak sosial dan juga lingkungan yang terukur. Namun kita juga memiliki weakness, kelemahan yang kita miliki yaitu brand awareness yang masih rendah dan modal kita masih cukup terbatas untuk expensive touch, dan tim touch juga kita masih lingkup yang terbatas juga, dan untuk infrastruktur kita juga masih terbatas, contohnya seperti studio yang kita miliki. Namun di sini kita juga memiliki opportunity jaringan yang kuat untuk expand production capacity dan juga trend sustainability lifestyle di Gen Z. Nah, kita juga opportunity-nya itu menjalin kerjasama dengan program pemerintah dukung startup hijau, dan juga untuk trade-nya kompetitor cepat meniru konsep fluktuasi harga bahan baku thrift yang mungkin lebih mahal dan persepsi negatif tentang thrift itu adalah barang yang murahan. Namun sebenarnya ini menjadi batu loncatan kita untuk membuat thrift ini menjadi bernilai. Oke, selanjutnya di sini kita ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini kita bagi menjadi 3 strategi, yaitu yang pertama strategi digital marketing melalui TikTok. Nah, kenapa kita memilih TikTok sebagai platform pemasaran? Karena hampir seluruh 70% Gen Z menggunakan media sosial sebagai langkah untuk mencari berita ataupun studi kasus. Nah, maka dari itu kita beralasan dan kita berdasarkan hal tersebut memilih TikTok sebagai strategi pemasaran kita, yaitu dengan membuat challenge OOTD Zero Weights, yaitu dengan mengajak warganet untuk datang ke Green Trade Studio untuk melakukan foto studio dengan mencoba hasil karya thrift kostumisasi yang mendukung eco fashion. Baik, selanjutnya melakukan kolaborasi dengan micro-influencer eco fashion melalui sosial media Instagram. Nah, jadi kami tidak hanya bekerja sendiri, tetapi kami melakukan kolaborasi dengan beberapa micro-influencer eco fashion. Nah, melalui sosial media yang kita gunakan adalah Instagram. Kami melakukan kolaborasi dengan mengundang influencer terdekat untuk datang langsung ke studio kami dan merasakan foto studio dengan memakai kostum hasil karya penjahit lokal yang berfokus pada eco fashion. Nah, di sini kita seperti contoh berkolaborasi dengan zeroweights.id, salah satu micro-influencer yang ada di Indonesia untuk yang fokus utamanya untuk pengurangan sampah dan juga bekerja sama untuk produk mereka sebagai packaging Green Trade Studio. Nah, di sini kita juga menyediakan loyalty program, jadi strategi pemasaran kita selain di digital, bahkan hybrid, kita juga menyediakan loyalty program. Nah, loyalty program inilah yang dapat menarik customer karena setiap 1 kali foto, customer mendapatkan 10 poin, dan ketika diakumulasikan poinnya menjadi 50, yaitu ketika customer sudah datang 5 kali, maka customer mendapatkan 1 tiket free gratis untuk foto di Green Trade Studio. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis kompetitor. Nah, kompetitor dari Green Trade Studio yaitu adalah studio fotografi yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Jogja dalam lingkup kecil. Nah, di sini kita memilih Vasco Photo Studio dan juga Nala Studio sebagai kompetitor kita untuk dianalisis. Nah, untuk konsep eco fashion sendiri itu hanya dimiliki oleh Green Trade Studio, sedangkan di Vasco Photo Studio tidak dimiliki dan di Nala Studio juga tidak dimiliki. Oke, selanjutnya untuk target foto terjangkau, harga dari Green Trade Studio itu adalah harga yang masih cukup terjangkau karena harga dari Green Trade Studio itu berkisar di 65.000 sampai 145.000 rupiah. Sedangkan di Vasco Studio tidak, dan di Nala Studio masih terjangkau.
Oke, selanjutnya di workshop sustainability. Nah, di sini kita menyediakan workshop untuk para customer tahu, bahkan orang lain tahu bagaimana cara membuat yang telah kostum yang telah didaur ulang dan juga menjadi salah satu thrift yang berkualitas. Itu kita menyediakan workshopnya untuk digunakan, kostum tersebut untuk digunakan dalam sesi pemotretan. Nah, sedangkan di Vasco Photo Studio itu tidak ada hal tersebut. Begitu pula di Nala Studio. Nah, di sini kami juga memiliki pameran thrift gallery. Nah, untuk di Green Thrift Studio itu memiliki, dan di Vasco Photo Studio itu tidak memiliki, dan di Nala Studio juga tidak memiliki. Untuk keunggulan lokal, kami mengusung tema itu di pemberdayaan pengelolaan di Green Trade Studio, yaitu bulan lokal. Itu kita memiliki keunggulan lokalnya, dan di Vasco Photo Studio tidak memiliki, Nala Studio tidak memiliki. Untuk komunikasi di sini kita juga memiliki, di Vasco Photo Studio tidak memiliki, dan Nala Studio juga tidak memiliki. Untuk dampak sosial sendiri di Green Trade Studio memiliki, karena kita fokusnya pada fotografi yang berbasis eco fashion, dan di Vasco Photo Studio tidak memiliki, di Nala Studio tidak memiliki. Baik, untuk proyeksi keuangan di sini kami memproyeksikan keuangan untuk biaya tetap bulanan. Nah, di sini kami mengeluarkan biaya sebesar 2.500.000 untuk sewa tempat, dan juga di sini kami juga menggaji karyawan sebanyak 2 juta rupiah. Kemudian pembelian bahan baku 2 juta rupiah, untuk pemasaran 1.500.000, untuk listrik dan internet 400.000 rupiah. Dan biaya kemasan juga 150.000 rupiah. Dan di sini kami juga menggunakan biaya lain-lain seperti kebutuhan tak terduga itu sebesar 200.000 rupiah. Nah, maka dari itu total biaya tetap bulanan yang kita keluarkan adalah 8.780.000 rupiah. Nah, di sini untuk proyeksi pendapatan realistis. Nah, untuk proyeksi pendapatan realistis yaitu kita asumsikan kunjungan dari customer itu di weekday 3 sesi per hari seperti 70% dari basic, dan juga di weekend 5 sesi per hari, dan 50% premium, 30% VIP. Nah, ini kami sudah bagi ya untuk asumsi kunjungannya. Nah, di sini ada paket-paket, yaitu paket basic, premium, dan juga VIP. Nah, jika kita asumsikan di paket basic yaitu 21 kali per minggu, maka review yang kita dapat adalah 1.365.000 di per minggunya. Nah, untuk pendapatan di per bulannya berarti 5.460.000. Untuk di paket premium sendiri, jika kita asumsikan 12 kali dalam seminggu, maka pendapatan per bulannya yaitu 1.260.000, dan untuk pendapatan per bulannya yaitu 540.000. Untuk paket VIP di sini kita asumsikan 7 kali per minggu, maka pendapatan per minggunya 1.015.000, dan pendapatan per bulannya 4.060.000. Nah, jika ditotal, maka dalam satu minggunya pendapatan yang diperoleh dari Green Trade Studio adalah 3.640.000, dan untuk pendapatan bulanannya itu adalah 14.560.000 yang akan dikurangkan dengan pengeluaran 8.780.000. Oke, nah berdasarkan hal tersebut kami berinisiasi untuk membangun Green Trades ini menjadi studio foto dengan konsep terbaru, yaitu dengan konsep eco fashion fotografi kreatif. Dan di sini saya sebagai ketua tim Tasya Anggrani Firdaus, dan saya bersama rekan saya yaitu Linda David, kami berdua yakin dan juga kami percaya bahwa langkah kecil yang dimulai dari foto dan juga langkah kecil yang dimulai dari custom itu merupakan bentuk pemberian terhadap keberlanjutan lingkungan di sustainable development, dan kami yakin bisnis ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, dengan demikian, memilih kostum dari koleksi berkelanjutan ini, customer bukan sekedar berinvestasi pada penampilan visual saja, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan slow fashion yang peduli terhadap masa depan bumi. Nah, setiap jahitan yang dijahit adalah membawa cerita, dan setiap bahan yang dipilih merupakan makna yang tak ternilai, dan setiap hasil foto di Green Trade Studio akan mengabadikan momen customer dengan makna yang lebih dalam. Maka dari itu, Green Trade Studio hadir melalui pendekatan inovatif yang menggabungkan seni fotografi, fashion berkelanjutan, dan edukasi lingkungan. Green Trade Studio mengajak generasi muda untuk menjadi agen perubahan, dan kami percaya bahwa masa depan industri terletak pada kemampuan untuk menghidupkan kembali yang lama menjadi baru, memaknai ulang nilai setiap helai kain, dan bertanggung jawab terhadap dampaknya bagi bumi. Ini bukan sekedar bisnis, melainkan gerakan kolektif menuju Indonesia yang lebih maju dan juga hijau. Dan melalui satu sesi foto, satu custom daur ulang, dan juga satu langkah kecil pada satu waktu. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Green Trade Studio, Eco Fashion Fotografi Kreatif.